Tertib terhadap peraturan adalah salah satu langkah kecil untuk memperbaiki kehidupan. Tidak akan ada ruginya bila kita selalu menaati peraturan yang ada di sekitar kita. Halo Sobat Arjuna, kamu lagi dengerin Diagram, Dialog Remaja Beragam, podcast produksi ekstrakurikuler SMA Negeri 2 Blitar. Bareng aku, Lala, di episode berjudul Tanya Waka, Kenapa Harus Tertib? Nah, tanpa kita sadari, masih banyak siswa-siswi yang melanggar peraturan sekolah. Dengan alasan mereka merasa bahwa mereka ini tidak relevan dengan peraturan yang dibuat oleh sekolah. Padahal peraturan ini dibuat agar mereka pribadi agar disiplin dan selalu menghargai peraturan yang ada. Nah, khusus untuk episode kali ini, teman-teman, di tema kali ini, aku nggak sendirian. Kita akan berdiskusi dengan Ibu Istianah SPSI. Nah, teman-teman, Ibu Istianah ini adalah Waka Kesiswaan serta guru bimbingan konseling di SMA Negeri 2 Blitar. Baik Bu Is, apa kabar sebelumnya Bu Is? Alhamdulillah Mbak Lala, sehat, luar biasa. Alhamdulillah. Nah ini cuacanya lagi dingin ya Bu ya, lagi extremely dingin nih ya. Dingin bagaimana Bu? Kalau pagi dan malam ya. Oh, kalau siang masih panas ya Bu ya? Terik luar biasa. Masih tapi panas. khusus di ruangan podcast ini insya Allah Dingin selalu ya Bu ya. dingin dan menyenangkan. Nah betul banget. Nah Bu Is, niki berhubung kita sudah memasuki tahun ajaran baru ya Bu, SMA Negeri Blitar juga baru menerima siswa-siswi baru, wajah-wajah baru. Kita pastinya juga apakah di SMA Negeri 2 Blitar ini setelah menerima siswa-siswi baru, apakah ada peraturan-peraturan baru yang dibuat dan dibentuk nih Bu? Alhamdulillah seperti tahun-tahun sebelumnya SMA Negeri 2 Blitar tetap dipercaya oleh masyarakat, memiliki public trust, terbukti dengan animo di SMA Negeri 2 Blitar yang terus memenuhi pagu ya untuk tahun ini dari 3 tahap 1, 2, dan 3 total maksimal 360 siswa. Ketika Mbak Lala menanyakan siswa baru, suasana baru, penyesuaian baru, apakah ada peraturan baru? Betul. Di tata tertib SMA Negeri 2 Blitar secara substansial tidak ada hal yang baru, cuman mungkin anak-anak ada hal yang berbeda di kelasnya. Iya, betul. Ada hal yang berbeda di kelasnya. Dulu mungkin tata tertib peraturan yang sudah disosialisasikan ke anak-anak, sebagian sudah disosialisasikan ke orang tua, mungkin hanya bersifat auditori atau menyampaikan secara lisan didengar ya. Yeah. Tetapi mulai ajaran ini kita buat ada stimulus visual ya, ada papan atau ada banner yang nanti dilihat oleh anak-anak di kelasnya masing-masing. Itu adalah aturan dan tata tertib yang harus dipahami, dibaca, dipahami dan dijalankan oleh anak-anak baik kelas 10, 11 maupun 12. Jadi secara substansial tidak ada hal yang baru. Baik, jadi sebenarnya udah disenggol tadi ya Bu masalah tata tertib yang sudah dicetak dan ditaruh di kelas masing-masing. Nah itu ya. Saya notisnya waktu rapotan kalau nggak salah Bu ya. Gitu, waktu rapotan saya lihat loh ada yang baru ini yang dicetak di kelas besar sekali. Saya lihat, saya baca juga peraturannya. Nah sebenarnya tujuan utamanya sekolah mencetak tujuan mencetak tata tertib itu sebenarnya apa Bu untuk siswa-siswi? Kita tahu bahwa aturan itu kan sebuah petunjuk, sebuah pedoman, sebuah acuan. Tata tertib adalah sekumpulan aturan yang harus dipatuhi oleh orang ya, atau oleh siswa atau oleh subjek yang berada dalam institusi tertentu atau organisasi tertentu. Kenapa sekolah perlu untuk memasang banner itu di kelas anak-anak? Tentunya itu berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi. Yeah. Selama ini memang dulu kita pernah punya buku tata tertib ya. Yeah. Dikemas apik begitu sampai ada poin-poin yang ada di belakangnya, satu anak mendapatkan satu buku itu. Tapi dengan sejalan dengan berjalannya waktu, sekolah kemudian dengan alasan tertentu yang tentunya sudah dipertimbangkan dengan masa tidak mencetak itu, tetapi kita bedah kembali aturan dan tata tertib yang ada di sana dan muncullah tata tertib yang sekarang ada di hadapan anak-anak.
Jadi evaluasi monitoring khususnya dari tim tata tertib dan tim kesiswaan dan tentunya semua sivitas akademika yang ada, bahwa tidak cukup kita menyampaikan secara lisan yang didengarkan oleh anak-anak. Terbukti ketika hanya menyampaikan itu sampai detik ini sepertinya belum pernah ada zero ya. Ada zero kepatuhan ya, kepatuhan yang tentunya didasarkan pada kesadaran penuh ya. Kesadaran muncul ada kepatuhan, kemudian nanti seperti itu. Sekarang kan ada istilah disiplin positif ya. Jadi kita ketika melanggar itu tidak harus karena dihukum ya, tetapi kita betul-betul menyadari, oh ini saya melakukan hal ini secara komitmen tidak boleh dilakukan, maka dengan kesadaran penuh saya akan atau tidak akan melakukan. Nah, karena proses evaluasi monitoring ini tampaknya perlu anak-anak dibiasakan untuk membaca ya, apalagi eranya sekarang kan harus memiliki kemampuan literasi. Iya betul, literasinya harus kenceng nih. Dengan stimulus visual seperti itu, harapan sekolah anak-anak ketika mungkin lupa atau gaya-gaya lupa, gaya-gaya lupa membaca kembali, oh ternyata ketika saya laki-laki katakan rambut saya sekian panjangnya, oh ternyata di sini diingatkan, diingatkan. Kemudian berulang-ulang, repetisi ya, berulang-ulang kita berikhtiar, mudah-mudahan ada kesadaran, dan kesadaran itu nanti akan menumbuhkan secara otomatis kepatuhan-kepatuhan pada anak-anak. Oh begitu, jadi lebih memperjelas dan supaya teman-teman ini halo, nggak boleh ini, mana peraturannya ya gitu. Jadi hanya sekedar omongan ya Bu, tapi ada tulisan tertulis gitu ya. Apalagi anak-anak sekarang kan. Nah kalau tidak ada bukti tidak mau Bu ya. Dan alasannya kan harus logik. Iya betul. Kalau tidak, wes gak relate. Nggak relevan ini, nggak relevan. Apa kaitannya? Ya itu. Rambut dawa karo apa kemampuan menyerap. Iya kadang-kadang seperti itu. Saya pernah berdiskusi banyak dengan salah satu siswa yang dia tidak akan mau potong rambut ketika saya tidak mendapatkan penjelasan yang jelas dari sekolah dan saya bisa memahami. Alhamdulillah dengan diskusi panjang dengan saya, dia dengan kesadaran penuh mau memotong rambutnya. Waduh, itu agak sulit ya Bu ya, berarti ya itu terjadi, agak keras kepala. Itu kan kasuistik. Iya. Terus banyak sekali siswa-siswi yang random nih ya Bu ya. Butuh keberanian untuk menyampaikan pendapat. Betul. Jadi teman-teman kalau misalnya terutama siswa-siswi SMA Negeri Banten ini kalau notice di kelasnya ada banner tercetak, itu isinya adalah tata tertib, silahkan dibaca, dan itu juga ada poin-poinnya ya Bu untuk sanksi-sanksi yang diterima ya Bu ya. Betul. Nah jadi kalian tidak boleh sembrono ketika melakukan sesuatu, harus sesuai dengan aturan yang ada. Nah seperti yang Bu Is tahu ya Bu ya, bahwa di SMA Negeri Blitar ini telah diisi oleh anak-anak Gen Z ya Bu Niki. Betul, sudah eranya anak Gen Z. Saya sendiri pun juga Gen Z ini ya Bu, teman-teman sekitar ini juga Gen Z. Kalau kayaknya baby boomers ya mungkin ya. Iya. Apa maksudnya milenial Bu? Masih milenial ini Ki. Milenial yang dimodifikasi. Nah, milenial yang bisa mengikuti zaman niku keren Bu niku. Nah, yang dimana-mana kita tahu ya Bu, bahwa generasi Gen Z ini sebenarnya tuh melek terhadap teknologi. Betul, dan selalu sensitif terhadap media sosial. Nah, menurut Bu Is sendiri, sebenarnya mana yang lebih sulit menghadapi siswa yang melanggar aturan fisik seperti seragam yang dipotong atau makeup berlebih, penggunaan makeup berlebih, atau pelanggaran etika digital? Itu sebenarnya yang mana yang lebih sulit itu? Ketika Bu Is disuruh mengatakan mana yang lebih sulit antara anak yang melakukan pelanggaran secara fisik seperti yang disampaikan oleh Mbak Lala dengan yang seperti ini, sebagai seorang pendidik kita harus yakin dan dan memotivasi dirinya sendiri bahwa semuanya tidak ada yang sulit. Jadi kita harus berusaha dengan pendekatan, tentunya dengan pendekatan yang berbeda ya. Ketika kita mau meng-cut anak-anak yang Gen Z yang sangat sangat melek terhadap teknologi. Betul. Kita sendiri ternyata aturannya seperti ini dan seperti ini. Mungkin begitu di-cut, itu kan timbul penolakan yang luar biasa. Maka bagaimana kita sebagai seorang pendidik bisa melakukan pendekatan yang sesuai ya. Ketika berhadapan dengan anak-anak yang dalam tanda kutip ya, mungkin ada pelanggaran ketika berkomunikasi di media sosial dengan era digitalisasinya ini, dengan anak-anak yang melanggar secara fisik, mungkin rambutnya panjang, tidak pakai sabuk, kaos kakinya
hanya semata kaki dan lain Iya. sebagainya. Bagi kita itu adalah sebuah challenge yang memotivasi Bapak Ibu guru sama-sama. Kita tidak mengatakan sulit ya, tapi bagaimana kita memberikan pendekatan yang sesuai pada kondisi-kondisi yang disampaikan oleh Mbak Lala tadi. Oh, baik. Jadi lebih bagaimana caranya Bapak Ibu guru untuk Bisa memberikan memberikan diri pendekatan, kepada iya. Karena anak-anak. eranya sekarang era seperti ini. Iya. Dulu zamannya Bu Is ada anak, wah ternyata tidak pakai sabuk, katakan, ayo maju, atau tidak mengerjakan PR, Iya. silakan maju. Kemudian kaki diangkat satu, mungkin tangannya mana dipukul, itu hal yang Normal. maaf ya, iya, hal yang normal dan orang tua bisa memahami. Iya. Tapi hari ini Untuk zaman sekarang mungkin anak-anak masih tahu belum, masih dijewer- asing ya Bu ya. dijewer sedikit aja atau Sudah. dicubit seperti Iya. aja itu dinamakan kekerasan kan. Iya, Kekerasan betul. seorang pendidik terhadap peserta didik. Iya, seperti berarti itu. tidak ada yang sulit ya Bu ya, cuman bagaimana Menurut caranya kita. kita harus ini sebuah challenge ya. Betul. Jadi bagaimana kita memberikan pendekatan pada pelanggaran-pelanggaran yang berbeda tadi. Oke, Iya. baik. Kita balik lagi ke peraturan yang basic-basic lagi ya Bu, mengenai seragam. Sebenarnya masih ada beberapa siswa-siswi yang melenceng ini Bu terhadap ketentuan penggunaan seragam. Contohnya sekarang itu ada tren Bu, yaitu mengetatkan rok. Apakah Bu sudah tahu? Mengetatkan Mengetatkan rok. rok. Jadi lebih dikecilkan, lebih langsing gitu kelihatannya Bu. Itu Oh. ada yang tren sekarang Bu. Oh, gitu ya? Iya, ada yang tren Bu itu Bu sekarang. Iya, Nah, iya. itu biasa dilakukan oleh sekarang agit, Bu. Nah, agit niku informasi baru nih untuk zaman sekarang Bu. Iya, iya. Agit itu adalah kebalikan dari 3. Jadi, angkatan kan ada kelas 1, kelas 2 dan kelas 3. Nah, itu dibalik Bu, jadi UTAS itu kelas 1 dan ya. AUT untuk kelas 2 dan agit kelas 3. Wah, kayak kerang alam. Nah. Ini udah pra kuliah di Malang. Iya, nah itu sekarang ada sebutannya Bu, namanya agit, itu tingkatan ketiga, kelas 3. Iya, iya. Tapi tidak jarang juga yang mengetatkan rok itu juga tidak agit saja, tapi adik-adik kelas UTAS dan Iya, iya. kelas AUT itu Kelas juga sudah mengetatkan roknya ini sebelum masuk ke sekolah ini. Andai kan Bu Is orang Malang gitu langsung memakai bahasa itu ya. Iya. Bahasa prokemnya kerang Malang ya. Iya, itu Tapi lagi tren Mbak sekarang. Mbak Lala sudah langsung agit out UTAS. utas. Itu langsung. out ya, iya. Iya. Baru tahu saya kalau ada tren mengecilkan. Iya, ada Bu. Iya, Ada iya, juga yang memotong seragam Bu, sampai ke pinggang, itu juga ada Bu sekarang. Memotong seragam ini, putih. hem atas. Iya, ya. hem atas itu juga ada Bu. Sampai ke pinggang. Ke pinggang itu, tapi alhamdulillah di SMA Negeri Dua kita tidak menemukan sekarang. Jangan-jangan belum ya. Aduh, semoga tidak ya Bu Semoga ya. tidak Itu ya. kurang etis Bu Iya, menurut iya, saya. iya. Lalu sekarang karena sudah seragam ya Bu, saya balik lagi ke hijab. Nah, sebenarnya kenapa begitu spesifik bahwa hijab ini kalau hijab instan itu tidak diperbolehkan Iya, Bu iya. sebenarnya? Itu kenapa Bu? Jadi gini, dulu itu aturannya tidak demikian. Ya. Oh, masih berbeda, Itu. Bu. Tapi kan sudah dilaksanakan. Iya. Kami mengamati setiap kali Bapak Ibu menyapa di depan itu ya, di depan anak-anak salim itu Iya. ketika masuk gerbang pertama masuk sekolah itu awalnya biasa saja menurut saya. Tiba-tiba lama-lama anak-anak banyak yang memakai hijab spot. Iya, yang instan Ah, gitu ya Bu ya. Iya, tapi yang spot. Jadi pendek Oh, yang sekali, pendek. ya, yang pendek Oh, iya. sekali. Terus ada yang ubrus-ubrus gitu yang Oh. mungkin dalam tanda kutip orang mengatakan syar'i dan lain sebagainya Iya. ya. Tapi sangat panjang. Ini ada seperti ini, ada seperti ini. Nah, aturan sekolah dulu ketika sekolah masih diizinkan melalui koperasi siswa itu menerima pemesanan seragam, ya. Itu kan dari sekolah segi 4. Oh, Kalau segi seragam. 4 iya. Mungkin di sekolah yang lain berbeda. Mungkin di Iya. sekolah yang lain. Contoh di MTSN 2 itu kan atau MTSN 1 Iya. itu kan langsung dari sekolahnya Iya, langsung satu pakai hijab paket. instan ya. Iya. Tapi kan seragam. Namanya seragam itu kan uniform. Sama Iya. ya, sama. Dengan harapan anak-anak memiliki sikap dan pembiasaannya sama. Terus tim tatip mendiskusikan temuan-temuan itu, Iya. kemudian kita kembalikan kembali bahwa aturan main SMA Negeri 2 Blitar ketika siswa memakai hijab, maka hijab yang dipakai saat sekolah adalah hijab segi 4.
Oh. Tetapi masih ada toleransi ketika waktunya olahraga. Oh iya, Waktu olahraga itu kan mohon maaf kan perlu mungkin pada saat ini dan sebagainya. Kalau pakai segi 4 itu kan mungkin sering ribet ya Bu ya. Gini kan mungkin kan mengganggu konsentrasi ketika olahraga. olahraga itu, maka masih ada toleransi. Tetapi kita ingin bahwa anak-anak itu ketika kalimat seragam itu podo. Nah, jadi awalnya kita tidak begitu menyadari. Tahu-tahu dengan trennya ada hijab sport atau hijab yang standar, kemudian ada hijab yang panjang dan sebagainya, kok malah dipandang itu tidak enak gitu ya, tidak seragam. Terus akhirnya kita sampaikan, tetapi waktu itu kan masih secara lisan ya. Sekarang peraturannya sudah ada secara tertulis. Sudah tertulis. Jadi intinya cuman hanya untuk supaya enak dilihat dan seragam gitu ya Bu ya. Iya. Tapi tidak hanya enak dipandang ya, tapi pembiasaan anak dengan mematuhi aturan yang awalnya sudah ditetapkan oleh sekolah. Betul. Nah, mengenai hijab juga ini ya Bu ya. Apabila ada siswa baru, kita anggap saja anak-anak kelas 1 yang baru masuk bergabung ini, anak-anak kelas UTAS ya. Iya, betul. Kelas UTAS ini baru masuk ini Bu. Kelas UTAS ini baru masuk dan menggunakan hijab gitu ya Bu ya. Lalu beberapa hari kemudian itu dia memutuskan untuk melepaskan hijabnya. Itu dari sekolah itu tanggapannya bagaimana? Apakah ada tindakan atau bagaimana, itu tanggapannya bagaimana? Betul. Itu sebetulnya tidak hanya terjadi di kelas UTAS ya. Oh iya. Kelas apakah AUD, terjadi di atas Bu? Di AUD juga terjadi? AUD pernah ya. AUD juga tapi yang sekarang kelas AUD kelas 11 ya. Yang sekarang kelas 11 itu ada yang di kelas 10-nya semester 2 itu ada yang melakukan tindakan tersebut. Iya. Jadi gini, itu kan sebetulnya pilihan ya. Sebetulnya pilihan, sebuah keputusan yang diambil oleh siswa tersebut. Betul. Kita tidak boleh memaksakan, tetapi sebagai seorang pendidik kita mengingatkan kembali. Beberapa anak diantaranya sudah beberapa kali saya guyoni. Kalau Mawanu enggak, saya guyoni. Halo sayang, loh, kapan ininya dipakai lagi? Tak guyoni, belum siap loh. Nah dulu gimana? Ya soalnya dulu kan dari IMTS gitu dan sebagainya. Dan itu pun di kelas 12 dulu pernah terjadi. Kelas 10, 11 pernah terjadi semua berarti ya Bu pernah terjadi 10, 11 pakai jilbab, kemudian kelas 12-nya dilepas. Ya, karena kami sebagai guru tidak bisa memaksa bahwa mereka harus kembali seperti sedia kala. Tidak demikian, tetapi bagaimana kita melakukan pendekatan, memberikan persuasi dengan mendengarkan alasan ya kenapa dia seperti ini, apakah menjadi ribet dan lain sebagainya. Mohon maaf, malah dulu pernah ada yang tapi kasuistik sekali. Itu dulu kakak-kakak kalian pernah, maaf ya, itu ada yang pernah ada yang mau pindah agama, tapi satu anak. Tapi alhamdulillah dengan pendekatan waktu itu saya sebagai guru BK-nya, kemudian guru PAI dan lain sebagainya, alhamdulillah tetap pada jalannya awal. Iya, jadi kami tetap tidak bisa memaksa dengan keputusan personal ya, tetapi kita punya kesempatan, punya ikhtiar untuk menanya alasannya kenapa, kemudian memberikan persuasi barangkali ya. Dengan demikian dia secara logik kemudian dipertimbangkan lagi bisa ini. Tapi secara ini bagi sekolah itu adalah keputusan personal ya, dan tugas sekolah adalah mengingatkan kembali. Jika mereka tetap, ya itu berarti kan pilihan pribadi ya. Iya, berarti tindakan sekolah tuh hanya mendekatkan aja, hanya mengingatkan mungkin. Mengingatkan karena mungkin karena sebelumnya pakai hijab terus tiba-tiba dia pakai hijab, mungkin alasannya kenapa itu saja, tidak memaksakan harus pakai hijab lagi, itu tidak perlu ya Bu ya. Kita bukan MTS, bukan Madrasah Aliyah, bukan pondok pesantren. Betul. Jadi kita bebas ya Bu ya, bagaimana keputusannya, yang penting tetap pada jalan yang baik gitu ya Bu ya. Tetap kita sampaikan dengan hal-hal yang seperti yang kita sampaikan Bu Istana. Baik. Baik, jadi sebelum kita benar-benar menutup episode pada hari ini ya Bu, boleh Bu mungkin satu pesan singkat untuk Sobat Arjuna di rumah agar selalu mengikuti peraturan yang ada. Oh gitu.
Bu Is ini nggak pandai berpantun ya. Wah, tidak Kalau apa-apa, Bu, Is tidak ya. apa-apa. Iya, Sobat Arjuna, semoga artinya begini, bahwa pembiasaan yang diberikan oleh sekolah, aturan tata tertib yang diberikan oleh sekolah itu bukan sesuatu yang menyiksa atau sesuatu yang dipandang sebagai hal yang memberatkan ya, tetapi bagaimana poin-poin yang ada di situ mampu menjadi stimulus anak-anak memiliki kebiasaan yang positif, kebiasaan yang baik, karena di luar sana nanti ada hal yang lebih dahsyat, lebih heboh daripada yang ada di sekolah ini. Untuk itu sekolah hanya membersamai kalian, memberikan kesempatan anak-anak menumbuhkan hal-hal yang baik, salah satunya dengan peraturan, dengan tata tertib ya, dengan habituasi yang ada di sekolah ini. Yakinlah bahwa apa yang kita ikhtiarkan hari ini, insya Allah anak-anak akan memetik kesuksesan nanti. Amin. Tuh teman-teman, jadi peraturan sekolah yang dibuat itu tidak akan memberatkan kita, justru itu akan memperbaiki diri kita sebagai siswa dan siswi gitu ya Bu ya. Nah, dari hasil diskusi kita kali ini dapat belajar banyak hal sekali ya teman-teman, bahwa menaati peraturan itu mudah dan pastinya tidak akan merugikan diri kita sendiri, justru berdampak baik pada diri kita sendiri, bahkan lingkungan sekitar kita juga. Baiklah, sudah cukup di sini ya Bu ya. Terima kasih banyak Ibu Istiana sudah Sama-sama, berkenan Mbak untuk Nala. berdiskusi bersama kami. Sama-sama sehat selalu. Amin. Semoga ekstra jurnalistik terus jaya dan mengudara. Amin. Luar biasa. Mohon doanya Bu untuk teman-teman Luar biasa semuanya. ini. Nah, ekstra jurnalistik ya, sama-sama. Sudah menjawab pertanyaan kami juga loh Bu. Ini pertanyaannya banyak sekali sebenarnya. Kami mohon maaf ya sebesar-besarnya ya Bu sebelumnya. Insya Allah tidak ada masalah, dan Bu senang bisa dipercaya anak-anak untuk mengisi podcast kami. Nah, tentunya kami sangat percaya kepada Bu Is. Baiklah teman-teman, aku Lala pamit undur diri. Terima kasih sudah mendengarkan diagram hari ini. Terima kasih untuk episode hari ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Tetap semangat dan terus berubah.